Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya, bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari umat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita perkatakan Mazmur 91. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan mengincak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai katakan haleluya. 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 Kita percaya orang yang berseru kepada nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Amin. Sebab itu umat Tuhan yang terkasih, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu, kota benteng perlindungan setiap kita. Dan kita mau memuji nama Tuhan di tempat ini karena rahmat-Nya baru, selalu baru bagi engkau dan saya. Amin. Yuk kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, angkatlah. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah, angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, katakan, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua sama-sama. Hey! Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Umat Tuhan di tempat ini bersukacita karena Tuhan. Amin. Mari gereja Tuhan katakan, angkatlah. Amin. Mari semua sama-sama gerakan. Menari. Sama katakan sekarang, nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran.
Saudara, kita rindu memuji Tuhan di tempat ini lebih lagi. Amin. Yuk tepuk tangannya semua sama-sama. Amin. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku diganti tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku diganti tarian haleluya, dan hatiku rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku diganti tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku diganti tarian haleluya, dan hatiku rahmatnya baru, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku diganti tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, setiap hati yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Amin. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Rahmatnya baru, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Mari kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Wow. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami percaya kabung kami Kau gantikan dengan sukacita. Salah satu alasan kami bersukacita karena nama kami terdaftar di surga. Terima kasih Tuhan. Untuk itu sukacita kami melimpah. Untuk itu hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan ucapan syukur. Karena hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau-lah yang layak disembah dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah kumpulkan kami pagi ini. Kami percaya
Semua beban yang ada dalam sini Kau telah angkat Tuhan Yesus. Kau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah. Semua masalah Kau beri jalan keluar. Kami berdoa Tuhan Yesus, ada kesembuhan terjadi Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami percaya Tuhan, berkati tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus supaya setiap kami di pojok-pojok bahkan di rumah-rumah kami boleh merasakan hadirat-Mu. Dan hadirat-Mu boleh dinyatakan terutama dalam hati kami Tuhan. Biar kami semua boleh dibukakan mata hati kami, supaya kami boleh merasakan Engkau Tuhan, dan kuasa-Mu dinyatakan dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat Pondok Aren. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, semua kebutuhan Kau penuhi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit Kau gantikan dengan kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, duka cita Kau gantikan dengan sukacita. Karena kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Bapa di surga. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Om Sunardi yang akan membagikan firman-Mu. Berkati beliau Tuhan Yesus dengan hikmat pengertian, supaya beliau boleh membagikan visi misi apa yang menjadi hati-Mu kepada kami. Dan beri kami hati seorang murid supaya kami boleh menangkap dan menaruhkan dalam loh hati kami. Biar firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Sunardi dan keluarganya Tuhan, Tatangja dan keluarganya, semua keluarga besarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Pak Nikonya Toraharjo Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Kau Beni Tuhan Yesus, dan gembala-gembala cabang di Rayon 1E. Kau berkati Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Biar visi misi yang dari kepala turun ke janggut dan jubah dan sampai kepada kami Bapa, tanpa kurang apapun. Kami mau mengalami hal yang sama dengan yang dialami pusat Tuhan. Kami gak mau ketinggalan dalam kegerakan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan, tenggelamkan kami dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa supaya jemaat Pondok Aren gak ada yang ketinggalan Tuhan. Semuanya ikut dalam kegerakan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, dengan takut akan Tuhan yang lebih lagi. Dan berkati Tuhan Yesus mereka Tuhan dengan kesehatian, kesatuan roh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat pemimpin negara ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya pemimpin yang terpilih oleh suara rakyat Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, berkati mereka Tuhan Yesus, dan jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa takut akan Tuhan ada di dalam mereka Tuhan Yesus, dalam menjalankan pemerintahan, supaya Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak buat bangsa ini. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kemuliaan Tuhan turun ke atas bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati kami semua di bangsa ini Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus, buat bangsa Israel Tuhan, kota kudus-Mu Yerusalem. Dari tempat ini Tuhan kami mau angkat tangan kami dan kami memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau memulai penyembahan kami dan kami mau memulai Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk umat Tuhan yang terkasih. Kami mengucap syukur untuk mujizat yang terus Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami boleh lihat kasih-Mu. Kami boleh lihat mujizat setiap hari. Sebab di dalam nama Yesus kami percaya mujizat Tuhan sampai saat ini masih terjadi. Thank you Lord.
Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada.
panggil kata Yesus. Boleh lebih lagi katakan, panggil nama Yesus. 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 Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Nama Yesus, nama Yesus yang memulihkan kami. Nama Yesus yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus ada kemuliaan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus kami lihat kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa ya Tuhan. Lebih lagi aku percaya
bersyukur Tuhan. Sungguh Tuhan, betapa kami bersyukur. Semuanya hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memasuki bulan Juli Tuhan. Kami sungguh bersyukur 6 bulan Kau sudah menyertai kami di tahun 2022. Kami masuki semester yang kedua Tuhan. Kami percaya Engkau yang tidak pernah berubah. Engkau mengasihi menyayangi kami Tuhan. Dan untuk selama-lamanya Kau akan mengasihi menyayangi kami semuanya. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Tidak ada pribadi, tidak ada satupun pribadi yang layak Tuhan selain daripada Engkau sendiri Tuhan. Hanya satu nama yang kami tinggikan, yang kami muliakan di tempat ini. Nama yang ajaib, Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, yang Kau ajarkan bagi setiap kami untuk kami memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang menyayangi kami semuanya Tuhan. Engkau menyayangi kami tanpa batas Tuhan. Engkau menyayangi kami tanpa syarat Tuhan. Karena Engkau adalah kasih. Dan kasih itu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu mengalir. Setiap pribadi lepas pribadi akan dijamah, akan diubahkan. Yang ada di online, kami percaya Tuhan. Engkau tidak dibatasi dengan jarak, Engkau tidak dibatasi dengan waktu, Engkau tidak dibatasi dengan apapun juga. Engkau mampu bekerja dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu ada tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada tengah-tengah kami. Mau menyerahkan rohani jengkal demi jengkal. Dimanapun anak-anak-Mu boleh menyaksikan program ini. Kasih kuasa-Mu menjamah kami semuanya. Kami menerima semuanya yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak mempunyai yang tidak baik. Engkau tidak mempunyai yang tidak baik Tuhan. Engkau tidak mempunyai yang tidak baik Tuhan. Semuanya yang baik daripada-Mu untuk kami terima, untuk kami hidupi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, sekali lagi semuanya yang baik itu daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kamu terima pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan memenuhi tahta kudus-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami menyambut firman-Mu, kami menyambut berkat-Mu Tuhan. Kami menyambut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara yang diberkati Tuhan. Shalom saudara. Selamat hari Minggu yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersyukur saudara, kita masuk ke minggu yang pertama ya. Di bulan Juli di semester yang kedua ini. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Sesuai dengan arahan dari Gembala Sidang, saudara ya. Setiap minggu, biarlah kita mau menerima pengajaran atau kita menerima sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Sepanjang bulan ini kita akan belajar menerima saudara apa yang baik dari Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau kita menerima apa yang baik dari Tuhan, Tuhan tidak punya yang tidak baik. Semuanya yang dari Tuhan itu semuanya baik bagi kita. Amin. Bahkan sangat baik bagi kita semuanya. Sepanjang bulan ini saudara akan mendapatkan saudara ya. Saya juga tadinya saudara tidak mau juga terlalu mengatur saudara pembicara-pembicara yang ada. Saya tahu mereka juga mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi atas arahan kemarin ya yang ikut doa pengerja ya sebagai gembala harus mempunyai mengerti ya apa kira-kira bukan apa kira-kira ya, apa yang terbaik untuk domba-dombanya. Dan saya dibawa oleh Tuhan saudara, saya nggak mau terlalu tinggi-tinggi, saya mau kembali di semester pertama ini, ya semester kedua ini, ya bulan Juli ini, kita belajar semuanya apa sih yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apa sih yang Tuhan sudah kerjakan, kenapa sih saudara mau ikut Yesus, kenapa saudara mau menjadi orang Kristen. Ya,
Karena ini mereka fundamental. Jadi sepanjang bulan ini saudara saya akan sampaikan ke semua pelayan Tuhan untuk berbicara mengenai apa yang dari Allah untuk manusia, untuk saudara dan saya. Nah, untuk itu kita buka Alkitab kita saudara, kita baca sama-sama di Yakobus 1 ayatnya ke-17. Dan saya minta tiga orang untuk bisa bantu saya di depan, 3 orang. Oke, sebentar. Dapat semuanya? Iya. Kita baca dulu Yakobus 1 ayat yang ke-17. Dikatakan apa saudara? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan atau pertukaran. Katakan amin. Kita belajar sama-sama saudara, dikatakan semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu turunnya dari mana? Dari atas. Amin. Jadi kalau saudara hari-hari ini mungkin dikecewakan dari teman kerja saudara atau bahkan orang yang paling dekat dengan saudara, katakan itu enggak ada masalah. Pak Jokowi bilang rapopo, bahasa Jermannya saudara. Amin. Karena kita tahu kita jangan menjadi kecewa karena datangnya dari horizontal. Amin. Tapi kita tahu semuanya yang terbaik itu dari atas. Mau enggak terima yang terbaik dari atas? Semuanya mau enggak terima yang baik dan yang sempurna? Amin. Mari lihat kepada Kristus. Lihat kepada Yesus. Amin. Ini bukan saya ngomong, ini firman Tuhan yang berbicara. Amin. Untuk itu kita tahu semuanya datangnya dari atas. Nah, kita belajar sama-sama saudara mengenai kejadian manusia. Ya. Saya baca bukunya saudara bolak-balik. Ya, saya singkatkan aja karena ya nanti hari minggu ketiga ya tentu semuanya pelayan Tuhan dulu kita akan ada Bible study ya hari Sabtu minggu ketiga jam 10 ya Mas Andre, jam 10 kita ada doa dulu 1 jam, habis itu jam 11 sampai 12 kita akan Bible study. Nah, oke, kita melihat saudara, kita baca dulu mengenai kejadian manusia. Ya, kejadian manusia itu dituliskan di mana saudara? Di Kejadian 1 ayatnya 27 ya. 26-27. Kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 26-27. Apa dikatakan? Maka Allah menciptakan manusia ini menurut gambarnya. Menurut gambarnya apa? Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah saudara mesti mengerti ya. Kalau saudara baca Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 1 berbicara mengenai penciptaan, Kejadian juga 2 menceritakan penciptaan. Tapi ingat baik-baik, Kejadian 2 itu dituliskan secara detail, secara tahap-tahapannya bagaimana manusia itu diciptakan. Ya, karena kalau kita baca di Kejadian 1:27 ini, sepertinya laki-laki perempuan satu kali dijadikan gitu. Tidak saudara, kita ada prosesnya. Kita tahu yang diciptakan dulu siapa saudara? Adam. Baru dan Hawa. Jadi Kejadian 2 itu menceritakan mengenai detail apa yang terjadi di Kejadian 1. Amin. Ya, kita baca sama-sama kembali, jangan cepat-cepat dihilangin, biarin aja ayatnya dulu. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan apa? Saya minta 3 orang, bisa 3 orang. Mas Andre, siapa lagi? Siapa lagi? Mungkin Pak Tony, Mas Agung. Ya. Ya, saya minta 3 orang. 1 jadi manusia, 1 jadi Tuhan, 1 jadi iblis. Terserah deh yang mana jadi iblis. Jangan gitu, jangan bilang Pak Tony iblis, gimana? Kita lihat di sini saudara, ya ada 3, ambil jarak dulu ya Andre pakai ini Tuhan lah ini, ya pakai jas dia. Ya sorry Pak Tony, bukan soal Pak Tony iblis ya Pak Tony. Pak Tony di sini, ya dan Agung adalah manusia, ya. Oke, kita tahu saudara dikatakan di Kejadian. Kita baca sama-sama. Ini katakan manusia, Tuhan menciptakan manusia. Oke? Jadi manusia itu diciptakan. Dari mana kita baca Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Dikatakan apa saudara?
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari jadi Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kan telinganya bukan di sini telinganya, ya sini telinganya ditaruh, saudara. Nah, itulah Tuhan membentuk kita semuanya dengan sempurna. Amin. Coba bayangkan kalau hidungnya hadap ke atas, kalau hujan masuk air, saudara. Ya. Atau terus matanya ditaruh ke belakang, ya susah. Saudara. Tuhan menetapkan, bahkan dituliskan semuanya itu apa, saudara? Indah. Semuanya itu sungguh amat baik. Amin. Nah, kita lihat di sini, Tuhan menciptakan itu dikatakan apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa, saudara? Dari debu tanah dan mengembuskan nafas apa, saudara? Membuskan nafas ke hidungnya. Nah, setelah dibentuk dari debu tanah, ya, Tuhan, ingat baik-baik, saudara, Tuhan memberikan apa, saudara? Tuhan memberikan apa, saudara? Tuhan memberikan nafas hidup. Ya. Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia. Apa itu nafas hidup, saudara? Ya, nafas itu adalah bagian daripada hidupnya Tuhan. Amin. Amin. Dari debu tanah. Ya. Kenapa dikasih nama Adam? Sebab tanah itu adalah namanya dalam bahasa aslinya adalah Adamah. Adamah itu sehingga dikatakan Adam. Dan saudara tahu Adam itu dam itu artinya apa, saudara? Merah. Dan kita tahu akhirnya nanti ada penebusan dari darah Yesus. Sesuatu yang tertulis firman Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah kebetulan. Ya. Nah, kita lihat di sini, saudara, debu itu afar. Afar itu oke, karena debu itu bagian daripada tanah. Nah, sumbernya dari tanah, dari Adamah. Adamah. Nah, kita lihat di sini diberikan nafasnya, ya. Diberikan di samping itu, saudara. Kita tahu ya, Kejadian 1 ayatnya ke-28 dikatakan berkuasalah. Amin. Berkuasalah akan apa? Berkuasalah akan semuanya yang ada di atas muka bumi ini. Taklukkanlah mereka semuanya. Di samping, saudara, kita tahu Roh Kudus ini, ya, yaitu nafasnya Tuhan. Ada pribadinya Tuhan, bagian daripada hidupnya Tuhan diberikan kepada manusia. Dan bukan hanya itu, Tuhan katakan berkuasalah. Dia diberikan apa, saudara? Diberikan kuasa. Jadi tanda petik pada saat ini, saudara, manusia sama seperti Allah. Itulah ciptaannya. Menjadi serupa dengan Allah. Tanda petik bukan G huruf besar, tapi G-nya huruf kecil. God. G-O-D. Jadi apa-apa yang kita tahu, saudara, manusia ini mempunyai hidupnya Tuhan. Mempunyai kuasanya Tuhan. Dikatakan taklukkanlah semuanya. Amin. Semuanya atas muka bumi, taklukkanlah semuanya. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini apa yang Tuhan berikan. Dan saya mau katakan, sebelum dia datang kedua kali, dia mau mengembalikan saudara dan saya menjadi ciptaannya yang semula. Amin. Untuk itu, saudara, ya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan keluar daripada kasih anugerah Tuhan. Nah, kita lihat, saudara. Bagian hidupnya Tuhan. Ya. Karena tanpa ini, saya ambil dulu. Ini hanyalah debu tanah. Tidak punya kuasa apa-apa. Gampang dibodok-bodokin. Untuk itu saya mau katakan, firman diberikan bagi kita semuanya. Supaya kita semuanya dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kebenaran itu disampaikan bagi kita, karena kebenaran membawa, saudara, ya, kemerdekaan bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa, saya berdoa anak GC, anak-anak muda di bawah juga sedang beribadah. Biar kita berdoa untuk dipakai Michael dengan Afin. Ya, kita percaya, saudara. Ya, bulan depan saya akan berbicara mengenai hati Bapa. Bagaimana dikatakan, ya, hati Bapak-bapak harus berbalik kepada anaknya. Ada anak-anak harus berbalik kepada bapaknya. Bagaimana hati seorang manusia harus mengerti bahwa engkau sangat disayang Tuhan. Amin. Bayangkan hidupnya Tuhan. Nafasnya dia berikan bagi kita. Jadi saudara dan saya ada pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Kenapa kita disebut anak yang mulia? Kenapa saudara disebut kita berharga? Engkau adalah ciptaan. You are
divine healing. Kita divine creature. Kita adalah ciptaan yang ilahi. Bukan tiba-tiba hak keluar gitu, bukan. Ya, saudara diciptakan serupa segambar Allah. Betapa mulianya saudara di hadapan Tuhan. Amin. Untuk itu saudara, sorry to say, saya pinjam aja kata-katanya Pak Kris Monosama. Jangan kita menjadi goblok di hadapan Tuhan. Tapi bila saudara belum mengerti, saudara dan saya adalah orang yang sangat disayang Tuhan. Hidupnya Tuhan ada di dalam hidupmu. Tapi kenyataannya gimana Pak? Oke, kita belum selesai, baru permulaan. Ya. Nah, kita tahu kisahnya saudara. Ya. Setelah begitu ciptaannya dunia, Tuhan berikan apa saudara? Tuhan berikan penolong. Ya. Hawa. Ya. Hawa adalah pribadi penolong yang melengkapi ciptaan Tuhan. Tapi kita lihat di sini, bagaimana iblis datang. Ya. Bagaimana iblis datang. Kita tahu kuasa yang tadi ini. Ya. Pada saat iblis datang kepada Hawa, kira-kira Adam dia ada di mana? Adam ada di mana? Pasti ada dekatnya Hawa. Tapi pada saat iblis menggoda Hawa, Adamnya apa yang dia lakukan? Diam. Pada saat dikatakan iblis datang, emangnya pohon semuanya ini tidak bisa kamu makan kan? Adam bilang tidak. Tuhan bilang semuanya pohon ini bisa saya makan. Cuma satu pohon kehidupannya, pengetahuannya baik dan jahat. Tapi apa yang Adam lakukan? Adam diam. Untuk itu, sebelum dia datang kedua kali, saya mau katakan setiap saat saudara dan saya, katakan saya orang yang paling disayang Tuhan. Perkatakan, speak word saudara. Perkatakan saya tidak sakit, saya tidak lemah, saya kuat, saya diberkati Tuhan. Saya paling disayang Tuhan saudara. Amin. Amin. Karena pada saat saudara mengatakan itu, saudara memberitakan kebenaran. Sebentar kita kembali saudara. Saudara itu sebenarnya saudara di hadapan Tuhan. Itu saudara dan saya. Oh karena susah Pak, semuanya begini. No. Engkau adalah gambar serupa gambar Allah. Ingat baik-baik. Ada nafasnya Tuhan di hidupmu. Ada kuasanya Tuhan. Tapi mau dikatakan apa saudara? Karena pada saat iblis datang, akibatnya apa saudara? Pada saat iblis datang kepada Hawa. Kenapa enggak disebut dosa Hawa? Kenapa disebut dosa Adam? Karena menerima janji adalah Adam. Hawa itu cuma pengikut. Nah kita lihat, iblis datang. Iblis datang memberi apa saudara? Dia membawa dosa. Kita lihat di sini, iblis datang membawa dosa. Dia akan kasih manusia. Enggak apa-apa kok kamu makan. Harus diterima kan? Karena kamu makan buahnya kan? Oke. Pada saat dia makan buah itu, kita tahu apa yang terjadi. Dikatakan kemuliaan Tuhan. Apa saudara? Kemuliaan Tuhan meninggalkan manusia. Roh Tuhan kembali kemana? Ke iblis? Nggak bisa. Roh Tuhan meninggalkan manusia dan dia kembali kepada pemiliknya. Kita tahu Allah adalah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, kuasanya diambil oleh siapa? Oleh iblis. Untuk itulah iblis berkuasa di atas muka bumi ini. Halo? Apa yang ada manusia? Tinggal debu tanah. Debu tanah untuk apa? Setelah itu, apa iblis tinggal diam? Karena dia berikan saudara apa? Saudara tahu turunannya dosa, upah dosa adalah apa? Maut, mati. Apa yang dia berikan? Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang. Dia bawa bukan hanya dosa. Dia kasih kekhawatiran, sakit penyakit, semuanya untuk satu tujuan, kematian. Inilah manusia Adam dan Hawa.
Sehingga dia katakan pada saat dia berjalan di sore hari, di sore yang dikatakan yang teduh, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai Adam, di manakah engkau?" Bukan karena Tuhan tidak tahu, karena Adam sedang terpisah dari kemuliaan Tuhan. Tuhan mempunyai surrounding, dia punya kehidupan kemuliaan. Adam telah kehilangan kemuliaan. Manusia telah kehilangan kemuliaan. Dia telah kehilangan komunikasi dengan Bapa. Sedih enggak Bapaknya yang diciptakan? Bapa itu sedih melihat kita semuanya. Tetapi apa yang dia mesti lakukan? Ada manusia yang lain yang bisa mengangkat ini semuanya. Semuanya kita sama. Ada manusia yang lain. Ada manusia yang lain. Tidak ada manusia yang lain, saudara. Ya. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Kita bahas. Kejadian 2 ayat yang ke-9, ayat ke-17. Dikatakan apa, saudara? Lalu Tuhan Allah menumbuhkan, kejadian ayat 17 saja. Ayat 4. Itu pohonnya tadi ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu jahat. Janganlah kau makan buahnya sebab hari itu makannya kamu pasti mati. Nah kita lihat. Ini akibat daripada, karena dia melanggar. Dia makan buah itu. Akibatnya kita lihat sekarang. Karena dia makan buah itu, apa akibatnya? Firman Tuhan harus digenapi, saudara. Firman Tuhan harus digenapi. Karena Tuhan yang berfirman, tidak mungkin dia menyangkal dirinya. Halo? Kalau dia menyembah, dia katakan, ya. Kalau dia katakan A, mesti dia A. Karena dia dikatakan dia tidak bisa berubah. Enggak mungkin Tuhan katakan A terus kejadiannya B. Kita lihat karena dikatakan upah dosa adalah maut. Terus Tuhan bisa ambil enggak ini? Ambil aja gitu loh. Kan teman ini, anehnya Pak Prio lagi. Enggak begitu, saudara. Hukum dosa adalah apa, saudara? Maut. Kita tahu tanpa penumpahan darah tidak ada apa, saudara? Pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan dosa. Saudara tahu, ya, Bapa, ya, kalau saya ini Bapa, dia sayang nggak Yesus? Dia sayang nggak, saudara? Anaknya yang tunggal. Ya. Bapak-bapak di sini punya anak? Kalau lihat anak kita, ya, baru-baru Michael, berapa tahun yang lalu pernah dioperasi amandel, dan saudara. Ya. Tiba-tiba dia mesti bangun pagi, memang sebelumnya udah gak enak katanya, gak bisa buka mulut. Begitu dia telepon saya pagi-pagi, mestinya rapat di kantor, saya gak bisa ikut meeting Pak, karena saya mesti langsung ke rumah sakit. Kenapa saya ke rumah sakit? Saya mau check-in, saya nggak bisa. Ternyata dokternya digeser, nggak sorean, rumah sakitnya telepon Jin. Ya. Ini anak ibu begini pusing katanya gitu, mesti ke dokter spesialis apa. Nah, hati Bapak saat itu, bisa nggak saya tenang meeting? Saya nggak tenang. Saya telepon Michael, tapi saya tahu dia punya istri juga, sudah berkeluarga, saudara. Betapa hati Bapak mau melihat anaknya sehat, saudara. Apakah pada saat itu Pak saya terus ya biarin aja. Makanya kamu nggak berdoa tuh. Begitu, saudara. Bapak-bapak. Ya, saudara. Saya tahu. Tapi kasih Bapak sangat menyayangi anaknya. Bapa sangat menyayangi Yesus. Saudara, Yesus datang bukan karena ada yang minta, ada Ratu Elizabeth yang minta, ada Joe Biden yang minta, ada sebutin siapa yang paling sini, George Soros yang minta, enggak ada. Saudara, anaknya yang sangat dia sayangi. Karena dia tahu tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun yang bernyawa di atas muka bumi ini yang bisa mengambil dengan namanya dosa. Karena saudara tahu, dosa harus ditebus dengan apa? Darah. Sebelum Yesus datang,
Manusia hanya mempersembahkan binatang. Darah itu hanya mengcover, hanya menutupi saudara, tapi tidak menebus dosa itu. Dia hanya menutupi dosa itu. Tapi kita tahu, dosa yang terakhir, dosa dekat penebusan dosa yang terakhir, dibayar dengan harga yang mahal. Dibayar dengan darah Yesus. Dibayar saudara. Bisa enggak dia pertahankan anaknya? Ya sudah, biarin aja kamu dosa-dosa sana. Kalau kita tahu tujuannya kemana? Neraka pasti. Saya mau katakan, Tuhan enggak mau saudara masuk neraka. Tuhan mau kita semuanya masuk surga. Sebagai gembala, saya punya satu tugas. Memastikan setiap saudara, termasuk saya, masuk surga semuanya. Amin. Untuk itu, mari saudara, kita melihat pada saat Yesus di atas kayu salib berteriak-teriak. Yesus selalu memanggil, Yesus mengajarkan kita. Bulan depan saya berbicara mengenai hati Bapa. Dia tidak mengatakan kau harus panggil saya Elohim, kau harus panggil saya Yehova, kau harus panggil saya Yahweh. No. Tuhan ajarkan Bapa. Amin. Saya katakan kemarin, pada saat Michael sakit, apakah dia ngomong Pak? Apa dia telepon saya? Yang terhormat Bapak Insinyur Sunardi Bahari, Pendeta GBI Pondok Aren. Saya lagi pusing sekarang. Enggak. Terus dia telepon saya, Pak. Saya lagi pusing, Pak. Hah, kenapa saya? Setahu pikiran saya, pikirannya Bapak. Pada saat engkau memanggil Bapak, pikirannya Tuhan fokus langsung kepada engkau. Amin. Pas dia memanggil saya, Pak, saya pusing, Pak. Apakah Tuhan, ya biarin aja. Saya aja yang jahat ini, saudara. Langsung saya tinggalkan meeting itu. Pikiran saya sudah ke sana. Itulah Bapamu yang di surga. Amin. Langsung dia melihat. Langsung saya monitoring dia. Saya terus monitor. Itulah Bapak saudara saya. Dia tidak menyayangkan anaknya. Dia berikan anaknya. Pada saat dia berikan anaknya, mengambil dosa itu, mengambil kekhawatiran itu. Yohanes 10:10 dia datang untuk memberikan hidup dan memberikan dengan segala kelimpahan Allah. Pada saat dia ambil semuanya itu, ya, saudara tahu, dia harus berdarah-darah. Firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak melakukan dosa, di dalamnya tidak ada dosa, dijadikan dosa karena pemberontakan saudara dan saya. Amin. Sehingga dia harus diremukkan, dia harus dihancurkan. Dia menanggung penderitaan seisi dunia ini, saudara. Saya kalau ini saudara selalu saya, karena pelanggaranmu. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sayang engkau. Dia sayang saya. Dia teriak-teriak di atas kayu salib. Setiap nafas yang dia tarik, mengeluarkan darah. Dan saudara tahu, darah itu dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung dipompa ke seluruh tubuh. Setiap saat dia tarik nafas, darah itu mengalir, saudara. Hari ini kita boleh menunaikan every breath that I take. Setiap nafas yang kita tarik, saudara, I will sing of the goodness of God. Itu bukan biasa-biasa. Karena setiap nafas yang ditarik, dia menderita. Supaya saat hari ini, pagi hari ini, saudara boleh mengatakan, every breath that I take, setiap nafas yang saya tarik, saya tidak perlu lagi untuk mengeluarkan darah. Tapi setiap nafas yang tarik, semuanya itu karena kemuliaan Tuhan yang diberikan bagi saya. Dia harus menderita. Dia mati muda 33 tahun, saudara. Saya mau katakan, supaya saudara, kita semuanya, saya,
umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bukan hanya itu tadi saudara khawatirnya. Kekhawatiran dia ambil. Bagaimana caranya? Pada saat di Taman Getsemani dia berlutut. Saya 2 kali ada di sana saudara, Taman Getsemani. Perutnya seperti darah. Ketakutan, kekhawatiran. 3 kali dia ngomong sekiranya cawan ini boleh berlalu. Tapi itu Tuhan, dia harus menyelesaikan tugasnya. Pelajaran berikutnya nanti saya berbicara, saudara. Kenapa? Sepertinya Tuhan tidak tahu kedatangannya kedua kali. Ya. Mari kita melihat, saudara. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Dia ambil ini semuanya. Ya. Tadinya dia bersekutu dengan Bapa. Dia terpisah dari Bapa. Karena dosa saudara dan saya. Dia ambil semuanya. Pada saat dia ketemu dengan perempuan yang berzina. Dikatakan, adakah orang yang menghukum kau? Tidak, saya pun tidak. Saudara tahu, satu lagi cambukan yang mesti dia tanggung. Satu lagi sesaat yang mesti dia tanggung. Untuk itu pagi hari ini, kalau engkau sayang Yesus, kalau engkau menyadari kita ini disayang oleh Tuhan, berhenti buat dosa. Berhenti menyakiti hati Tuhan. Dia sudah cukup menderita 1 kali untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Amin. Kekhawatiran, sakit penyakit diambil. Amin saudara. Sehingga saudara terbebas dari itu semuanya. Terbebas dari ini semuanya. Kita mesti mengerti saudara. Betapa sayangnya bagi kita semua. Yesus bangkit di hari yang ketiga. Saudara tahu, dosa dikalahkan. Amin. Dosa dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini saya mengatakan, tidak ada kuasa dosa dalam kehidupan kita. Oh tapi kita masih bisa jatuh. Tapi kuasanya sudah tidak pernah ada. Amin. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Sakit penyakit saudara dan saya, kekhawatiran saudara dan saya sudah dikalahkan oleh, ini dikatakan apa saudara? Dikubur dalam-dalam. Amin. Dia turun 3 hari sampai yang kedalaman namanya Hades. Dia turun pada dosamu yang paling hina pun. Dia sudah lakukan itu semuanya. Sudah dibayar lunas. Sehingga saudara tahu. Dikatakan saudara apa? Dia katakan, setelah dia bangkit hari yang ketiga, dia naik ke sorga. Dia berikan apa saudara? Dia berikan Roh Kudusnya bagi kita semuanya. Amin. Amin. Kuasanya yang tadi dia kuasai oleh iblis dikembalikan kepada Tuhan. Dan Tuhan kembali memberikannya kepada siapa saudara? Manusia. Saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan, you are a new creation. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Amin saudara. Kenapa saudara dikatakan ciptaan yang baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Karena kita tahu kehidupanmu yang lama Tuhan sudah pulihkan. Pagi hari ini, siang hari ini saya mengatakan, engkau adalah orang yang paling disayang Tuhan. Mari lihat kiri kananmu, engkau dahsyat di dalam Tuhan. Katakan engkau dahsyat di dalam Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Amin. 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 Saudara, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit dalam kehidupan kita. Amin. Agung bukan lagi agung yang lama. Tapi agung yang baru di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara bersuka cita. Haleluya. Untuk itu kita buka Roma 8 ayatnya 32. Haleluya. Untung gak ada ibadah 2 lagi, jadi udah robek-robek jadi gak bisa lagi ke situ lagi. Ya. Roma 8 ayat 32 dikatakan apa saudara? Apa dikatakan saudara? Ya yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita? Hari-hari ini, tahu nggak bahwa semuanya pada saat Yesus berdiri di atas kayu salib sudah selesai. Dengan kata lain, pada saat Yesus berteriak
sudah selesai. Dia berikan kehidupan kembali itu semuanya kepada manusia. Receive it. Untuk itu pagi hari ini tugas kita apa saudara? Terima. Katakan kiri kananmu, terima. Amin. Amin. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Semuanya kita tahu Roh Kudus, kuasa itu sudah diberikan bagi kita semuanya. Diberikan bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita masuk perjamuan kudus. Terima semua yang terbaik daripada Tuhan. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, sebutkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya katakan, saya terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin. Karena pada saat Yesus katakan sudah selesai. Yesus sudah selesai. Kehidupan kita ciptaan yang baru. Kita mulai berjalan di dalam Tuhan. So, saya mengatakan, engkau bukan berjalan untuk kepada kemenangan. Saudara berjalan dari kemenangan Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Amin. 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 Saudara melakukan kebaikan bukan untuk saudara. Saya katakan saudara berkenan kepada Tuhan. Karena saudara berkenan kepada Tuhan, kita melakukan yang baik. Amin. Amin. Tidak mungkin kalau anaknya saja yang dia sayangi, dia berikan bagi kita semuanya. Saya tidak percaya kalau Tuhan tidak memberkati engkau untuk bayar kontrakan rumahmu. Saya tidak percaya kalau saudara tidak bisa bayar uang sekolah. Karena saya tahu firman Tuhan mengatakan, lihat anaknya saja dia tidak sayangkan, apalagi semuanya. You name it, sebutkan saja saudara. Masalahnya, saudara terima enggak itu semuanya? Amin. Tapi kenapa Pak, ada orang di sana tetap masih susah? Saya mau katakan, ada banyak pabrik sabun di atas muka bumi ini. Masih banyak orang dekil Pak, yes. Kalau saudara kumpulkan semuanya pabrik sabun seluruh dunia, itu pasti cukup untuk membuat saudara bersih dengan saudara saya. Masalahnya, saudara tidak terima sabun itu. Nah, saudara gosok di badan saudara. Amin. Amin. Kenapa masih banyak orang dekil? Karena dia tidak pakai sabun itu. Pagi hari ini saya mau katakan, in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima semuanya yang daripada Tuhan. Karena kita tahu semuanya daripada Tuhan itu baik dan sempurna. Amin. Amin. Katakan terima, saya suka sekali kata-kata ini saudara. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Nah, untuk itu saudara, ya dahsyatnya kuasa Tuhan saudara berikan bagi kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus saudara. Saya lompat saja, Matius 16. Sebelum saya ke Matius 16, ya nggak apa-apa saudara. Supaya saudara bisa nancap lagi di Roma 8:32. Coba saya minta ada King James Version-nya. Roma 8:32. Supaya saudara benar-benar pada saat saudara terima, benar-benar saudara menerima semaksimal mungkin. Karena apa dikatakan? Ya Roma 8:32 ada King James Version-nya. Ya. Apa dikatakan? Semuanya yang Tuhan, ya, anaknya yang tidak sayangi. Ada? Ya. Perhatikan saudara. He that spared not, dia tidak menyayangkan his own son, but delivered him up for us all, untuk kita semuanya. How shall he not? Apakah dia tidak memberikan with him also? Apa katakan? Freely. Saya suka kata-kata freely. Halo. A freely give us all things. Dia memberikan kita semuanya. Cuma-cuma. Oh kalau begitu cuma-cuma kita buat dosa aja. Begitu caramu? Kalau kamu mau coba silahkan. Tapi saya percaya kalau kasih Tuhan di depan kita, kita sudah lihat bagaimana tadi. Dia mengembalikan kita semuanya. Ya kita Matius 16 ayatnya ke-18. Apa yang dikatakan saudara? Nafas tadi itu ya ruah. Roh Tuhan diberikan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah apa saudara? Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan apa saudara? Ini dulu saudara. Kita dalam satu jemaat GBI Pondok Aren. Jemaat dalam bahasa Ibrani namanya eklesia. Ya. Eklesia saudara, apa tahu artinya? To pull out. Ya. Jadi saudara yang ada di dunia ini,
pull out, ditarik keluar, dipindahkan ke tanah Goshennya Tuhan. Amin. Kita tahu kenapa masih ada orang degil Pak? Yes, karena dia tidak ditarik keluar. Saudara dan saya yang datang kepada Tuhan, bukan saudara memilih Tuhan, Tuhan memilih saudara dan saya. Hargai kekristenanmu. Lebih daripada, saya katakan, hargai Yesus lebih dari segala-galanya. Amin. Dia katakan, di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasai. Kenapa alam maut tidak menguasainya? Kita lihat tadi. Karena kuasa sudah diberikan kembali kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi itu siang hari ini saya mau katakan, tidak ada satupun jemaat Pondok Aren. Ya. Yang saya katakan diporak-porandakan oleh kuasa kegelapan. Saudara tetap berdiri, menyatakan kuasa Yesus digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Engkau bukan pecundang, engkau lebih daripada pemenang. Amin. Karena kuasa sudah diberikan bagi kita. Amin. Ayatnya ke-19 sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Apa dikatakan saudara? Matius 16 ayat ke-19. Kepadamu apa saudara? Kuberikan kuasa. Saudara tahu kunci? Kalau dia tutup, tidak ada yang bisa membuka. Tapi kalau dia buka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan mengangkat engkau, tidak ada satupun yang boleh menurunkan engkau. Orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan ubahkan semuanya menjadi kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Engkau diberikan kunci kerajaan maut, kerajaan sorga, Ya, kerajaan maut sudah dikalahkan, sudah diikat, kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa artinya ini Pak? Ya, dalam bahasa aslinya saudara. Apa yang kau ikat artinya apa? Forbid. Apa yang kau tidak setujui, apa yang kau larang di bumi, Tuhan akan larang. Dikatakan apa yang kau lepaskan dalam bahasa aslinya permit. Apa yang kau izinkan terjadi, surga akan izinkan, setuju untuk terjadi. Betapa kuasanya saudara dan saya. Amin. Bukan saya yang ngomong saudara. Ini semuanya Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Amin. Tidak ada lagi yang menjadi pecundang. Saudara orang yang sangat disayang Tuhan. Dan kata lain, kalau saudara berjalan setiap pagi saya mau katakan speak word, perkatakan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara kan mulai pagi-pagi udah angkat badan saya ini, tapi katakan saya sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sehat oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit saya sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Orang lain boleh mengatakan mereka-rekakan orang jahat saudara. Yang jahat bagi kita, tapi Tuhan ubahkan semuanya. Saya renungkan siapa saya saudara. Bukan kesombongan saudara. Saya bisa semuanya kebaikan, semuanya setelah dari Tuhan. Bisa mengerjakan proyek-proyek Ericsson, Nokia, Amazon. Ya. Shangri-La. Perusahaan-perusahaan semuanya yang saya hadapi, semuanya perusahaan-perusahaan multi company. Saudara tahu? Saya tahu karena ada anugerah Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena siapa. Karena anugerah Tuhan. A freely give to us. Amin. Dia berikan. Terus saya sudah menjadi kaya raya. No. Saya tahu Papa saya kaya raya. Tapi saya mengatakan, saya adalah lebih daripada pemenang. Amin saudara. Masuk Shangri-La itu profilnya sampai ke Hong Kong. Sampai ke United States saudara. Tapi semuanya saya katakan, semuanya is only by His grace. Untuk itu saya katakan pagi hari ini, yuk saudara berdiri, jangan malu. Ya, coba saya minta sih. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku
memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesarannya. Amin saudara. Sekarang tegakkan kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Saya dan kita bagi sama-sama. Sekarang tegak kepalaku, hadapi lawanku. Kami asing di sekelilingku, mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Saudara, mungkin saudara bilang, Pak, saya ini hanya cleaning service, Pak. Saudara tahu, kuasa pengurapan Tuhan ada di depanmu. Perusahaanmu diberkati karena engkau ada di sana. Amin. Saya hanya bisa jual bakmi, Pak. Saya mau katakan, bakmi mau diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya hanya bisa lakukan ini, Pak. Saya mau katakan, karena ada kuasa dalam engkau yang memampukan pada saat kau meracik sesuatu, pada saat kau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, orang lain tidak bisa lakukan, tapi ada kuasa Tuhan di depanmu, itu akan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saya ngomong ini saudara karena saya berulang-ulang kali, saudara. Banyak teman-teman saya katakan, Pak saudara bisa nggak saya pinjam tangannya, Pak? Dia pinjam tangan saya kan, untuk apa? Saya cek AC tangan saya pegang saja, saya tahu kompresornya nggak besar. Harusnya pasti tidak benar. Saya tahu ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Pagi hari ini, sebelum kita masuk ke jam kudus, mari saudara berdoa. Saya minta saudara bisa berbahasa roh. Bangkitkan kembali bahwa kuasa, ada pengurapan Tuhan Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kita semuanya. Yuk bangkitkan imanmu pagi hari ini. Segala yang kau hadapi, engkau akan tidak lihat lagi akan ada. Dia akan lenyap untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan. Dan sekarang ada, akan tidak pernah ada lagi dalam hidupanmu. Oh nama narala basya, mari saudara bisa berbahasa roh. Kita sembah Tuhan. Ika nama narala basya. Jika karena engkau merendahkan apa yang kau, haleluya, pagi hari ini terima semua yang terbaik daripada Tuhan. Oh nama narala masyandara bayara masyandara, nama narala bayara bayara, nama narala masyandara. Sambil berbahasa roh, saudara berdoa kepada Tuhan. Apa yang kau rindukan Tuhan berikan pada hari ini. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang Tuhan sudah selesai. Oh saya tidak mampu, Pak. Pagi hari ini terima kemampuan daripada Tuhan. Oh nama nakanara labasya. Oh nama narala masyandara. Ada kuasa, ada Roh Kudus dalam kehidupan, ada nafasnya Allah dalam kehidupan. Kau adalah bagian daripada Tuhan. Ada benih ilahi. Tidak mampu bertahan dalam kehidupan.
bawa korban syukur kudus Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi korban syukur kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sekali lagi saudara katakan haleluya. Selamanya korban syukur kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari angkat roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Kami bersyukur Tuhan di kebahagiaan ini kami boleh mengangkat roti yang turun dari surga. Kami mengangkat roti kehidupan. Kami mengangkat tubuh-Mu Tuhan Yesus yang dihancurkan, yang diremukkan. Tubuh-Mu hancur-hancuran di atas kayu salib. Supaya tubuh kami sempurna Tuhan. Supaya keselamatan terjadi dalam kehidupan kami. Sungguhnya Kau menanggung semuanya kelemahan kami. Kau menanggung semuanya penderitaan kami. Di atas tubuh-Mu ini Bapa, Kau menanggung semuanya sakit penyakit kami Tuhan. Dan oleh bilur-bilur tubuh-Mu Tuhan, semuanya sakit penyakit kami sudah disembuhkan Tuhan. Kami berkatakan tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus, tidak ada COVID-19, tidak ada Omikron, tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disesatkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengangkat darah-Mu Tuhan Yesus. Inilah cawan darah Tuhan Yesus. Darah yang tidak mengenal dosa, darah yang tidak ada dosa di dalamnya, darah yang tidak melakukan dosa, dijadikan berdosa karena semuanya pelanggaran pemberontakan kami. Darah-Mu harus mengalir dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Darah-Mu Tuhan yang memateraikan perjanjian baru dalam kehidupan kami. Darah-Mu membayar lunas semuanya tuntutan hukum Taurat. Darah-Mu Tuhan Yesus mengampuni dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu yang mengalir setiap pembuluh darah kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada bagian tubuh kami yang tidak dialiri oleh darah kehidupan. Semua pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak semuanya berfungsi dengan baik. Tekanan darah kami normal, gula darah kami normal, darah kami sehat. Oh, saraf-saraf kami semuanya berfungsi dengan baik. Tenggorokan kami sehat, panca indera kami sehat Tuhan. Jantung kami sehat, otak kami sehat. Paru-paru kami bersih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lambung, leher, empedu, ginjal semuanya berfungsi dengan baik. Limfa, sumsum tulang belakang, prostat. Oh, nama naralabasika, nama nara usus besar kecil semuanya berfungsi dengan baik. Semuanya karena dialir oleh darah kehidupan. Inilah darah Tuhan Yesus. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dan matraku darahku, perbuatan ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur persetujuan dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan.
kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa dalam kehidupan kami, ada Roh Kudus di kehidupan kami yang sudah Kau berikan bagi kami. Dalam satu pun kehidupan kami yang baru Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru dalam Engkau Tuhan. Lebih daripada pemenang, menerima semuanya yang Kau berikan bagi kami. Semuanya yang terbaik kami terima siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan siang hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan damai sejahtera tanpa batas bagi kita semuanya. Menghadapkan wajah-Nya bagi kita semua, memberikan damai sejahtera. Memberikan shalom bagi semua yang kita sayang, yang kita cintai. Membuat apa yang Kau kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita semua dari segala intimidasi, kuasa-kuasa kegelapan. Oh karena menara, menjauhkan kita semuanya dari segala macam sakit penyakit. Menjauhkan kita semuanya dari segala tekanan-tekanan dari kuasa kegelapan. You are free, Engkau sudah dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Menjauhkan kita semuanya segala macam mara bahaya. Memberkati mata pencarian usaha, pendidikan, sekolah anak kita semuanya. Semuanya Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita dari segala macam kuman bakteri, virus, COVID-19, Omikron, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih sayang sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan intim yang manis Roh Kudus menyata kita semuanya di pagi siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Selamat siang saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya harapkan saudara boleh hidup hadir kembali di minggu depan karena ada pengajaran yang sama. Akan terus dapatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.